Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh lihat HP yang mungkin lagi Anda pegang sekarang. Layarnya pasti penuh banget kan sama deretan icon aplikasi warna-warni. Nah, gimana jadinya kalau semua itu tiba-tiba hilang? Hari ini kita bakal membedah sebuah rumor revolusi smartphone dari OpenAI yang jujur aja berpotensi bikin cara kita pakai HP saat ini kelihatan kuno banget. Bayangin deh, gimana kalau Anda nggak perlu lagi repot-repot nyari, ngetap, dan buka aplikasi satu persatu. Kedengarannya mungkin agak mustahil ya. Tapi tunggu dulu, analis teknologi kondang Ming Chi Kuo baru aja ngebocorin laporan yang super mengejutkan. Katanya OpenAI punya ambisi radikal buat menghapus sistem aplikasi tradisional secara total. Ini bukan sekedar update antar muka biasa loh. Ini benar-benar perombakan total dari konsep smartphone itu sendiri. Oke, mari kita bedah sama-sama. Kalau kita beneran harus ngucapin selamat tinggal ke era aplikasi, terus gantinya apa dong? Nah, laporan itu nyebutin kalau OpenAI lagi ngerancang antarmuka yang murni berbasis pada tugas. Jadi, fokusnya bukan lagi ke aplikasi apa yang mau dibuka, tapi tugas apa yang mau diselesaikan. Yuk kita gali lebih dalam, gimana sih konsep yang kayak fiksi ilmiah ini bisa beneran jalan? Rahasia di balik masa depan tanpa aplikasi ini ternyata bukan sulap. Semuanya digerakkan sama sebuah konsep canggih yang di industri teknologi sering disebut sebagai agentic AI. Ini ibarat otak super pintar di balik layar yang bikin HP Anda kerja jauh lebih mandiri, bukan cuma jadi semacam etalase pasif buat ratusan aplikasi yang jarang Anda sentuh. Biar lebih jelas, agentic AI ini bakal ngubah layar utama Anda dari yang tadinya cuma kumpulan icon statis jadi sebuah alur tugas atau task stream yang dinamis. Jadi, Anda nggak perlu lagi pusing jadi manajer proyek buat HP Anda sendiri. Buka aplikasi A buat nyari barang, terus pindah ke aplikasi B buat bayar. Agent AI ini bakal langsung gerak di latar belakang dan ngeksekusi instruksi Anda secara otomatis. Simpel banget kan? Biar gampang ngebayanginnya, kita ambil contoh yang paling sering kita lakuin, pesan makanan. Kalau pakai antarmuka aplikasi zaman sekarang, Anda kan harus buka aplikasinya, cari restorannya, pilih menu, masukin keranjang, proses pembayaran, terus mantau kurirnya, terus-terusan secara manual. Lumayan ribet kan kalau dipikir-pikir? Nah, dengan antarmuka alur tugas, Anda cuma perlu ngasih satu instruksi simpel. Misalnya, tolong pesenin nasi goreng dari tempat biasa dong. Udah, beres. Agen AI di perangkat OpenAI ini yang bakal milih layanannya, bayar, sampai mantau pengirimannya. Semuanya diurusin penuh sama si AI di belakang layar. Tapi melihat kemampuan seajaib itu, pasti muncul satu pertanyaan besar nih. Kalau HP ini terus-terusan mikir dan ngeproses AI seberat itu di latar belakang, bukannya baterainya bakal langsung habis dalam hitungan jam ya? Gimana caranya perangkat sekecil itu bisa nahan beban komputasi gila-gilaan? Jawabannya ada di otak baru yang lagi mereka kembangin khusus. OpenAI sadar betul soal masalah performa dan daya ini, dan mereka jelas nggak main-main. Mereka dikabarin udah ngebangun aliansi perangkat keras tingkat dewa. Mereka menggandeng raksasa chipset kayak MediaTek dan Qualcomm buat bikin chip yang benar-benar dikustomisasi. Jadi mereka nggak akan pakai prosesor standar yang ada di pasaran sekarang. Terus buat urusan desain dan produksi fisiknya, mereka narik Luxshare Precision. Kolaborasi kelas berat ini mutlak diperluin, biar AI-nya bisa jalan mulus langsung dari dalam perangkat itu sendiri. Kunci utamanya ada di sistem arsitektur yang namanya pemrosesan hibrida. Chip custom dari Qualcomm dan MediaTek tadi dirancang khusus buat ngebagi beban kerja secara cerdas. Tugas-tugas yang ringan dan butuh respon cepat bakal diproses secara lokal langsung di perangkat. Tapi kalau kalkulasinya udah terlalu rumit, otomatis bakal dilempar ke cloud. Keseimbangan inilah yang pastiin performa AI tetap ngebut, tapi di saat yang sama, baterai dan memori HP Anda tetap awet. Nah, berhubung masalah daya udah terpecahkan lewat pemrosesan hibrida tadi, sistem ini ngebuka pintu buat sebuah fitur yang luar biasa banget. AI yang selalu aktif. Perangkat ini didesain buat terus belajar di latar belakang. Dia merhatiin kebiasaan Anda, paham sama konteks kebutuhan Anda secara real time, dan gokilnya lagi, dia bisa ngasih bantuan bahkan sebelum Anda minta. Ini tuh ibarat evolusi ekstrim dari asisten digital yang ngasih pengalaman hiperpersonal buat penggunanya. Tapi wajar dong kalau kita langsung mikir, gimana dengan privasinya? Punya AI yang nyala terus, merhatiin kehidupan Anda dan ngapalin rutinitas harian Anda secara real time, pasti nimbulin pertanyaan kritis. Laporan ini juga menyoroti hal tersebut. Isu privasi dan keamanan data ini bakal jadi tantangan paling besar yang harus bisa dijawab sama OpenAI kalau mereka mau teknologi ini diterima dengan tenang oleh masyarakat luas. Sekarang coba kita zoom out sedikit dan lihat gambaran besarnya. Apa yang direncanakan OpenAI ternyata jauh melampaui sekadar merilis satu tipe HP baru.
Perangkat seluler revolusioner ini kelihatannya cuma langkah awal dari ambisi perangkat keras sang CEO, Sam Altman, yang jauh lebih masif. Kalau kita telusuri lagi, ada satu nama legendaris yang ternyata ikut main di sini. Johnny Ive. Pasti pada tahu kan? Dia adalah desainer jenius di balik produk-produk ikonisnya Apple. Ternyata OpenAI punya ikatan kuat lewat startup milik Johnny yang bernama I.O. Bersama Sam Altman, mereka berambisi ngebangun sebuah keluarga perangkat utuh yang semuanya ditenagai AI. Rumornya, selain smartphone AI, ekosistem masa depan ini juga bakal mencakup pena pintar, earbud pintar, sampai speaker pintar. Jadi smartphone ini cuma jadi semacam pintu gerbang menuju ekosistem cerdas yang benar-benar baru. Terus Anda mungkin nanya, kenapa sih dari semua perangkat mereka harus mulai dari smartphone? Logika strategisnya brilian banget. Smartphone itu udah jadi pusat dari kehidupan modern kita. Perangkat inilah yang punya akses paling luas ke data keseharian Anda, mulai dari lokasi GPS, kebiasaan mengetik, sampai jadwal dan aktivitas harian. Nah, data kontekstual inilah yang jadi bensin utama buat agentic AI, supaya dia bisa ngenalin dan ngelayanin Anda dengan sempurna. Lalu, kapan konsep ala fiksi ilmiah ini beneran bisa kita pegang? Minci Kuo udah bikin perkiraan garis waktunya nih. Di tahun 2026 ini aja, rumornya udah makin kencang. Bahkan kemarin sempat bikin harga saham Qualcomm melonjak tajam. Antara tahun 2026 sampai 2027, mereka diperkirakan bakal fokus buat ngerampungin spesifikasi final dan ngunci rantai pasoknya. Dan puncaknya, sekitar tahun 2028, perangkat ini diekspektasikan udah masuk ke tahap produksi massal. Artinya, masa depan fiksi ilmiah ini cuma berjarak kurang dari 5 tahun lagi. Coba bayangin gelombang kejutnya ke industri teknologi kalau proyek ini beneran jalan sesuai rencana. Ini bukan persaingan biasa, teman-teman. Gebrakan OpenAI ini berpotensi besar mengguncang status quo, mengancam dominasi perangkat premium milik Apple, menantang hegemoni pasarnya Samsung, dan yang paling krusial, ini bakal mengubah total cara kita semua berinteraksi sama dunia digital. Pada akhirnya, laporan ini benar-benar memaksa kita merenungkan satu pertanyaan fundamental. Apakah era aplikasi benar-benar akan berakhir? Setelah bertahun-tahun kita terbiasa ngutak-nyetik puluhan ikon logo kecil di layar, siapkah Anda nyerahin semua kendali itu ke sebuah agent AI? Masa depan antarmuka kita lagi ditulis ulang sekarang, dan saya jujur aja, makin gak sabar nunggu apa yang bakal terjadi di 2028 nanti. Gimana menurut Anda? Terima kasih banyak udah bergabung di pembahasan kita kali ini, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.